wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Kisah kali ini adalah kelanjutan dari kisah sebelumnya di part 1. Semakin lama Yadi berada di rumah besar itu, ia semakin menyadari bahwa ada hal yang aneh dengan semua itu. Ia hanya makan, terus bermain dengan anak lelaki seusianya. Ia selama ini tak pernah merasakan mengantuk, dan selama itu pula ia belum pernah sama sekali merasakan tidur. Entah mengapa, matanya tak pernah mengajak sekalipun untuk tidur. Dan yang paling aneh, dari semenjak ia masuk ke kawasan tersebut, ia belum pernah merasakan suasana malam. Suasana di tempat itu tak pernah berubah, yaitu seperti siang hari dengan cuaca mendung. Tak ada siang, malam, sore, semuanya sama. Dan ada lagi keanehan yang terjadi. Ia tak ingat sama sekali akan orang tuanya. Kebaikan si ibu yang mengajaknya ke sana telah melupakan semuanya. Orang tersebut memperlakukan dirinya sama seperti pada anaknya sendiri. Pernah pada suatu ketika ia pulang bersama temannya tersebut dan memasuki rumah besar, tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Rumah besar itu terlihat seperti sebuah keraton dengan sebuah singgasana yang sangat indah. Padahal ketika ia tadi keluar dari rumah besar itu biasa-biasa saja. Di tengah kebingungan itu, seorang perempuan mirip dayang-dayang mengajaknya pada sebuah ruangan, lalu mengganti pakaian Yadi dengan sebuah pakaian yang sangat indah, seperti kerbau dicocok hidung. Ia hanya menurut saja pada dayang-dayang tersebut. Kemudian ia didudukkan di sebuah kursi yang sangat indah dengan kursi singgasana, dan hanya sekedipan mata, tiba-tiba entah dari mana dan kapan datangnya, ruangan itu telah dipenuhi oleh orang-orang yang kemudian duduk bersimpuh menghadap singgasana yang lebih tinggi tempatnya. Rupanya saat itu sedang berlangsung sebuah acara, entahlah acara apa, yang jelas sangat meriah. Namun banyak hal ganjil yang ia rasakan selama acara itu berlangsung. Cerita beralih ke Butati, ibunya Yadi. Saat itu Butati telah memasuki usia ke-60, sedangkan Pak Jaja, suaminya, telah meninggal dunia. Ia hidup bersama anak angkatnya di rumah tersebut. Kepengurusan sawah-sawah miliknya kini telah ditangani oleh anak angkatnya tersebut. Beruntung sekali, anak angkatnya itu seorang yang soleh. Berkat didikan pengasuh panti asuhan yang keras mendidik anak-anak asuh mereka dalam hal pendidikan agama. Tepat di usia 10 tahun menghilangnya Yadi anaknya, entah mengapa Butati kembali dibayang-bayangi oleh anaknya tersebut. Padahal beberapa waktu kebelakang rasa rindu terhadap anaknya itu telah terobati dengan kehadiran anak angkatnya. Naluri seorang ibu tetap mengatakan jika anaknya masih hidup dan suatu saat akan kembali kepadanya. Lalu oleh anak angkatnya disarankan untuk menggelar acara yasinan yang akan dilakukan oleh anak-anak panti asuhan yang kebanyakan yatim piatu tersebut. Singkat cerita, tepat pada malam Jumat selepas Isya,
Acara yasinan pun digelar, dipimpin oleh pengasuh panti asuhan yang telah berusia sangat lanjut. Beliau bernama Ustadz Ahmad. Sebenarnya Ustadz Ahmad merasakan seperti ada hal ganjil yang akan terjadi malam itu. Namun ia tak ceritakan hal itu pada Bu Tati. Acara yasinan pun digelar, melafalkan surat yasin sebanyak 41 kali secara berulang. Dari mulai selepas isya sampai sekira pukul 2 dini hari, yang kemudian dilanjutkan dengan berzikir sampai menjelang subuh. Cerita kembali ke Yadi. Pada suatu ketika, entah mengapa Yadi tiba-tiba merasakan kerinduan yang teramat sangat terhadap orang tuanya. Kerinduannya itu ia ceritakan pada ibu angkatnya. Lalu ibu angkatnya itu memeluk erat Yadi seraya berlinang air mata. Begitu juga anak dari ibu angkatnya itu memeluk erat tubuh Yadi. Mungkin mereka merasa sudah saatnya mengembalikan Yadi ke alam manusia. Lalu oleh ibu angkatnya, Yadi disuruh menelan benda kecil merah menyala seperti biji delima yang memancarkan warna merah. Setelah menelan benda itu, tiba-tiba ia ingat kembali kejadian-kejadian di sawah sewaktu panen padi bersama orang tuanya, sampai seorang ibu mengajaknya ke tempat tersebut. Dengan penuh kasih sayang, ibu angkatnya mengusap-usap kepala Yadi seraya mengatakan jika ia memperbolehkan Yadi pulang, dan jika rindu dengan ibu angkat dan saudaranya, Yadi dipersilakan untuk berkunjung pada mereka. Diberikannya Yadi oleh-oleh satu bungkus besar yang entah apa isinya, serta diberikan satu kalimat pendek yang harus dihafal dan dibaca ketika suatu saat Yadi akan berkunjung kembali pada mereka di sana. Kemudian Yadi diantar oleh mereka pada ujung halaman rumah. Pada langkah yang kesekian, Yadi menoleh pada mereka yang melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Ketika langkah ketiga, Yadi menoleh kembali pada mereka di belakang, dan ibu angkat dan saudara angkatnya telah lenyap dari hadapannya. Yang ada di hadapannya adalah kebun milik warga sekitar. Astagfirullah, ujarnya terkejut. Saking terkejutnya, ia pun jatuh terduduk di pematang sawah. Seluruh tubuhnya terasa lemas, bahkan ia tak mampu untuk bangkit. Masih ingatkah dengan Mang Oha? Ya, ia adalah seorang kuli panggul padi. Di usianya yang semakin renta, ia masih mampu mengerjakan pekerjaan yang sangat berat dan menguras tenaganya. Ia masih tetap menjalankan tugasnya sebagai kuli angkut padi ketika panen padi di kampung tersebut. Selepas subuh ia berniat mengangkut sisa padi kemarin yang karena kemalaman ia memutuskan untuk mengangkut sisanya pagi itu. Ketika langkahnya sampai di lokasi, astagfirullah, ujarnya seraya gemetaran. Dilihatnya sesosok tubuh kurus kering dengan pakaian compang-camping tergeletak pingsan di pematang sawah. Didekatinya tubuh kurus itu. Masya Allah, Yadi, ujarnya seraya memeluk tubuh kurus yang tak berdaya di hadapannya. Dari sudut matanya yang telah keriput menetes air bening tiada henti. Sebagai orang yang telah makan asam garamnya kehidupan, Mang Oha sadar dan paham bahwa yang tergeletak itu adalah Yadi, anak satu-satunya dari Pak Jaja almarhum. Dengan susah payah, Mang Oha mengangkat tubuh Yadi dan menggendongnya meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang kampung yang hendak pergi ke sawah, ketika melihat Mang Oha bukannya memanggul karung padi, melainkan menggendong sesosok tubuh kurus kering, mereka menghampiri dan bertanya-tanya. Namun Pak Oha tak memberikan jawaban. Ia hanya memberi isyarat untuk mengikuti langkahnya. Dan ketika sampai di depan pintu rumah Bu Tati yang terbuka lebar, tanpa basa-basi, ia segera masuk dan meletakkan tubuh Yadi. Bu Tati yang melihat itu segera menghampiri dan tangisnya pun pecah seketika, manakala ia melihat wajah anaknya, anak satu-satunya yang ia rindukan sekian lama.
Terobati sudah penantian panjang selama 10 tahun terhadap anaknya yang menghilang secara misterius. Para warga segera berkerumun di rumah Bu Tati. Pengasuh panti asuhan yang kebetulan nggak pulang pagi itu segera menenangkan Bu Tati dan para warga serta berusaha menyadarkan Yadi yang masih tergeletak pingsan. Apa yang akan terjadi dengan Yadi selanjutnya? Apakah ia akan hidup normal seperti sedia kala? Siapakah sebenarnya ibu angkatnya tersebut? Kita akan kupas di kisah selanjutnya di part 3. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.